Maaf bos ya. Mana barang? Gak tahu. Tadi bilangnya semacam. Tungguin aja. Macet kok jam segini. Emang ini jam berapa? Di jam berapa? Jam saya mati kena air. Pas wudhu. Coba dia jam berapa? Saya nggak punya jam. Oh pantas. Nggak taat aturan. Tidak disiplin. Bapak yang ini. Oh saya kira bapak ya. Enggak. Maaf saya salah. Good night dong. El, Dul, good night. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Salam SG ini mah. Jadi apa topik pembahasan kita hari ini? Silento for favor. Bapak dari mana aja? Loh, saya habis tagihan. Pak Munawir kan meninggal 3 hari yang lalu. 3 hari atau 4 hari? Udah 4 hari. Kok saya nggak diajak? Kenapa dia aja? Saya aja datang ke tadi. Cuma emang saya pas awal-awal cabut saya. Tenang bos, saya udah wakilin. Bagus kamu. Tap. Anak buah. Pak, itu pecinya Pak. Pak. Suka begitu. Makan mata dia. Oke, bisa kita mulai ya? Ya silakan. Siapa yang mulai? Oke, saya semenjak tewasnya Munawir, upah pekerja kita semakin tidak terkontrol. Belum lagi kalau misalkan tidak menggunakan huruf R. Jantan juga bahasannya. Seperti punya kita ya Pak. Terlihat kecil namun menahan Pak. Kita. Pak, perhatiin. Bapak tahu ini apa? Apa? Ini yang ada di dalam sepak saya. Sadis. Punya saya memang besar dan menyebalkan. Beringas. Seperti orang penting ya Pak. Semakin besar semakin menyebalkan. Sampai segitunya Bapak ya mengamati kepentingan orang. Sampai Bapak lupa bahwa hidup Bapak juga penting. Bukannya begitu, Pak. Kadang orang penting suka lupa sama kepentingan bersama. Saya setuju itu. Tapi kepentingan kita di sini untuk menjelaskan dan mengupayakan kontrol upah di daerah kita. Ya. Tapi sekarang ini tuh banyak dari pengusaha kita yang ya tahu lah mainin upah pekerjaannya. Sementara kita tahu bahwa upah bukanlah sebuah mainan. Ah, masa? Bukannya Bapak diuntungkan dengan itu? Memang dalam urusan bisnis saya diuntungkan. Tapi kalau kita bicara masalah kemanusiaan, saya rasa tidak. Karena memang tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Pak. Pasti Bapak dulu jadi pembaca UUD 45 ya pas upacara. Buset, lah kita keborokan lo. Kebetulan waktu itu saya jadi pembina Pak. Pembina apa Pak? Pembina olahraga. Bukan. Ya udah lanjutin aja nih, gimana nih, lama banget nih dari tadi urusannya. Oke.
Kita ambil contoh, usaha pemancingan yang dibayar hanya pakai ikan. Bayangin. Masih ada Pak di daerah kita yang kayak gitu. Ada. Mana dibayar ikannya ikan plastik? Jahat. Kok bisa ya? Ya bisa lah. Orang pemancingannya aja di pasar kaget yang pakai magnet. Bapak berdua bisa serius nggak sih Pak? Masa iya orang dibayar pakai ikan plastik? Yaudah kita ambil contoh. Misalnya nih ada toko elektronik yang ngebayar pegawainya tahu nggak pakai apa? Pakai uang elektronik coba. Ini kan bahaya. Gimana kalau misalkan mereka bisa kesetrum nantinya? Gak mikir. Bapak kritis juga ya. Saking kritis ya, sampai nggak pernah terbesit di dalam pikiran saya akan pemikiran bodoh kayak gitu. Ngerti nggak Pak? Maksud Bapak apa menghina saya seperti itu? Gimana nggak bodoh? Kan ada kain Pak. Bisa kita jadiin alas pas kita mau bayar. Lagian bentuknya uang elektronik itu apa sih Pak? Saya nggak pernah dengar sebelumnya. Pak Barung. Waktu sekolah digambarin guru sampai sebodoh itu. Uang elektronik itu bentuknya digital, Pak. Jadi nggak kelihatan bentuknya. Bapak berdua kalau jelasin yang benar. Tadi Bapak bilang elektronik, terus Bapak bilang digital. Belum lagi uangnya nggak kelihatan. Ini duit apa mau mandi sih? Memang nggak kelihatan wujudnya, tapi bukan berarti nggak ada bentuk uangnya dong. Bapak zaman sekarang masih aja percaya sama tahayul. Iya, aneh-aneh aja. Dah. Selalu berdoa dah. Emang lu berdua generasi nolak maju lu. Asal Bapak tahu ya, kemajuan itu bukan soal zaman Pak, tapi soal pemikiran. Kalau begitu Bapak tidak maju secara pemikiran. Nah, kalau itu saya baru setuju. Maaf nih Pak, dari tadi saya perhatiin Bapak ngomong kemana-manain baik nih. Orang mah stay on the track apa? Siapa sih lu berani-beraninya lu ngerocos di depan bos-bos gede begini? Kasih tahu bos biar dia rasa kacau. Kliwon, ngapain lu nyuruh-nyuruh gua? Kan harusnya gua yang nyuruh lu. Ya maaf bos, lu geram bener ini ngeliat dia lo nggak ngomong gini. Set, ya. Buset, ngapa jadi lu bertiga yang ribut? Benar anak buah saya. Kita harus tetap stay on the track. Biar bahasannya nggak kemana-mana. Lalu apa solusi untuk kontrol upah di daerah kita ini? Ya udah, enaknya lu berdua aja. Gimana? Saya ngikut ya dah, lagi nggak enak hati. Gak enak hati gimana? Orang dari tadi kita biasa-biasa aja kan? Bukannya begitu Pak. Tiap pulang istri saya, aduh ya Allah, empat banget rasanya Pak. Ranah pribadi jangan dibawa-bawa Pak. Saya juga prihatin Pak sama Bapak. Bapak sama anak buah sama-sama serem mukanya. Sampai saya kagak bisa bedain sih. Mana bos, mana anak buah. Tolong jangan dicampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Yang ada kita nggak selesai-selesai nih. Loh, urusan upah masyarakat memang tidak pernah selesai Pak. Maka dari itu kita bertiga bertanggung jawab atas ini. Bisa-bisanya bos ngomong begitu. Saya aja belum dibayar 3 hari kan ini lewat bos. Suka hiperbola. Alah si bos bisa aja. Itu kan biar bos-bos yang lain percaya sama si bos. Ya, nyari pembelaan tuh. Itu kan alasan kita kenapa di sini, agar semua masalah terselesaikan dengan baik. Lu tenang aja Kliwon. Usaha lu nggak bakal mengkhianatin hasil. Baiklah, kalau gitu kenapa kita tidak menetapkan upah minimum di daerah kekuasaan yang Munawir saja? Agar tidak terjadi konflik antara atasan sama bawahan. Tapi bagaimana caranya kita menetapkan upah? Sedangkan usaha kita beda-beda. Belum lagi soal pendapatan. Udah pasti beda kan? Good point. Good point gimana Pak? Ya good point aja Pak, biar mantap. Menanggapi pertanyaan Bapak, ini juga menjadi pertanyaan buat saya Pak. Dan saya belum menemukan jawabannya. Asal Bapak tahu, jawaban tidak ditemukan Pak, melainkan dicari. Jawabannya apa Pak? Nah, maka dari itu, saya juga nyari. Mungkin anak buah Bapak punya solusi.
Lalu bagaimana kita caranya menetapkan upah minimum? Saya terlalu sibuk dengan menghasilkan hasil-hasil yang maksimal. Siap. Cak. Bensin. Bensin. Heeh. Seliter. Sorry. Kenapa nggak kita buat upah maksimum aja? Kalau maksimum bukan indikator dalam menentukan dan ya bisa dibilang membatasi upah paling kecil dong Pak. Kita harus memaksimalkan upah pekerja. Itu maksudnya. Nama terakhir saya Teddy, Pak. Terima jadi. Kayak masyarakat pada umumnya aja. Saya masyarakat khusus, Pak. Khususnya emang nggak mau tahu soal ini. Saya pindah ide. Buset. Bangun. Allah. Beras no, panggulin beras. Beras panggulin no. Mana? Set, tidur lo. Mampus. Makan gaji buta lo, habis gua kasih gaji ke-13 kan? Ya, mampus. Lo. Sebentar Pak. Kalau kita masih nggak tahu jawaban buat menentukan upah minimum di masyarakat kita, kenapa nggak kita tanya langsung aja ke masyarakat kita? Iya nggak? Kalau ujung-ujungnya kita yang belusukan, terus apa fungsi kita berunding di sini? Masalahnya gini Pak, kalau misalkan kita langsung tanya ke masyarakat, kita akan terlihat lebih demokratis pertama, dan kedua kita menampung aspirasi masyarakat kita. Bener tidak? Oke. Bapak gimana? Saya setuju deh. Selalu berdua dah mau gimana. Kalau upah gue serahin kalau berdua. Ayo, Wan. Pulang ya. Yalah, lu ngomongin upah pulang lo. Susah kalau pengusaha aja tanyain gaji begitu tuh. Bapak ngomongin saya. Ngomongin dia. Saya kira saya. Enggak, Bapak kan baik. Setuju? Saya setuju. Tanya dulu ke masyarakat ya. Tanya. Insya Allah. And action. Good night nyentuh anjing. Allah Akbar. Demi Allah. Good night. Ini susah banget anjing. Tahan dulu. Diam. Ya. Sekarang ini kita Masih ada Pak di daerah kita. Ya. Action. Siap sih lu bareng-bareng. Action. Bentar Pak. Kenapa nggak kita tetapkan upah minimum? Tadi apa gua ngomongin, gua lupa. Cak. Bensin. Bensin. Seliter. Siapa sih lu berani-beraninya? Bang. On the track dong. Siapa sih lu ngomong? Aduh anjing. Ayo ulang. Ini yang ada di dalam sempak saya. Apa ya? Sampai bisa ya, ini gua kiprol ya. Yuk. Ayo, lu kan lagi sholat. Dari dulu, jamaah. Gue belum sholat jamaah. Yuk.